أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Ad-Durus An-Nafisah fi Bayani Mutammimah Al-Ajurumiyah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita ketahui tentang huruf ataf itu terbagi menjadi dua. Ada yang at-tasyrik fil i'rab wal makna. Ini huruf ataf yang menyebabkan ataf dan matbu'nya sama dalam hal i'rab dan maknanya. Yang termasuk ini ada 7: al-wawu, al-fa, thumma, hatta, am, au, dan imma menurut jumhur ahli nahwu. Adapun menurut para peneliti, imma disebut harfu tafsil karena selalu bergantung dengan wawu, sehingga wawunya lah yang disebut ataf, sedangkan imma adalah huruf tafsilnya. Selanjutnya bagian huruf ataf yang kedua, ats-tsani at-tasyriku fil i'rabi faqat wa hiya bal walakin wala. Kelompok huruf ataf yang menyebabkan ataf dan matbu'nya hanya sama secara i'rab saja, secara makna berbeda, meliputi bal, lakin, dan la. Al-awwal bal lil idrabi wa ishtaratu bil atfi biha syartani. Al-awwal ifradu ma'tufiha, al-thani ayataqaddamaha isbatun aw amrun aw nafyun aw nahyun. Bal bermakna ibrab. Syarat menjadi huruf ataf ada dua. Yang pertama, ma'tufnya mufrad, itu atafnya itu mufrad. Yang kedua didahului oleh isbat, yakni tidak nafi, atau didahului oleh fi'il amr, atau didahului oleh nafi atau nahi. Fal isbat nahu qama zaidun bal amran. Isbat sini contohnya jumlah yang tidak ada nafinya. Qama zaidun, zaid berdiri, bal amrun, bahkan amr idrab, ya. Berarti amr juga berdiri. Wal amru nahu ibrib zaidan bal amran, ay bal ibrib amran, yang terletak setelah fi'il amr ibrib zaidan, pukullah zaid bal amran, bahkan si amr, yakni bal ibrib amran, si amr juga kamu pukul. Wa makna bal ba'da isbat wal amri, makna bal setelah isbat tadi dan setelah fi'il amr, sarful hukmi amma qablaha wa isbatu ma ba'daha, yakni berpaling dari hukum sebelumnya untuk ditetapkan juga pada hukum sesudahnya. Jadi kalau bal sebelumnya itu isbat dan fi'il amr, maka maknanya lil ibrab. Jadi hukum sebelumnya dibawa
juga untuk hukum sesudahnya. Qama Zaidun bal amran, Zaid berdiri, bahkan Amr juga berdiri berarti ya. Jadi hukum yang pertama dipalingkan atau dialihkan ke hukum sesudahnya. Ibrib Zaidan bal amran, pukullah Zaid, bahkan si Amr juga pukul. Berarti hukum memukul Zaid, nah ini dialihkan juga untuk hukum memukul Amr. Fanafyu nafu ma qama Zaidun bal amran ay bal qama Amr. Adapun kalau sesudah nafi, contohnya maqama Zaidun bal amran, Zaid tidak berdiri tapi Amr berdiri. Wan nahyu, adapun setelah nahi, nahwu la tabrib Zaidan bal amran, jangan kamu pukul Zaid tapi si Amr yang kamu pukul, ai bal ibrib amran. Wa makna bal ba'da nahyi wa nahyi takriru hukmi ma qablaha ala khalatihi wa isbati naqibihi. Ya, bukan ba itu, naqibihi. Ya, bot lima ba'da. Hal yang terletak setelah nafi dan nahi, maknanya ialah menetapkan hukum sebelumnya, ya, dan menetapkan hukum sebaliknya untuk sesudahnya. Nah, kalau kita simpulkan makna bal setelah nafi dan nahi ialah semakna dengan lakin atau istidrak. Berarti hukum sebelumnya dan hukum sesudahnya itu berbeda. Seperti tadi itu maqama Zaidun bal amran, Zaid tidak berdiri tapi Amr, berarti semakna dengan lakin amran qama atau lakin qama amran, tapi si Amr yang berdiri. La tadrib Zaidan bal amran, jangan kamu pukul Zaid tapi Amr, berarti Amr lah yang kamu pukul ya. Nah, lakin ibrib amran begitu. Jadi cirinya seperti itu. Kalau sebelum bal adalah isbat, tidak ada nafi, tidak ada nahi, atau fi'il amr, maka bal maknanya lil idrab. Berarti hukum yang sebelumnya dibawa ke hukum sesudahnya. Kalau bal setelah nafi atau nahi bermakna istidrak seperti lakin ya. Berarti hukum sebelumnya sama hukum sesudahnya itu berbeda. Berarti hukum sebelumnya itu ditetapkan, kemudian hukum sesudahnya ditetapkan sebaliknya. Nah, berarti kan beda. Paham ya? Nah, tanbih. Idza dakhalat bal ala jumlatin kanat harfa ibtida la atif al sahih. Jika bal masuk pada jumlah, maka bal disebut huruf ibtida, bukan huruf ataf, menurut pendapat yang benar. Nahwu qaulihi ta'ala am yakuluna bihi jinnah bal ja'ahum bil haqq, ataukah mereka mengatakan Muhammad itu gila, bahkan Muhammad datang kepada mereka dengan membawa kebenaran. Nah, setelah bal ja'ahum itu jumlah ya, maka bal di sini bukan huruf ataf tapi huruf ibtida. Nah, maknanya apa? Ya lil ibrab, sama maknanya, cuma hurufnya sudah berbeda, yang bukan huruf ataf lagi tapi huruf ibtida. Jadi kesimpulannya, kalau bal terletak setelah isbat, isbat itu berarti gak ada nafinya, gak ada nahinya,
atau terletak setelah fi'il amr, maknanya ialah ibram. Apa itu? Hukum sebelum bal dialihkan ke hukum sesudahnya. Nah, sebelumnya misalkan berdiri, maka sesudahnya juga berdiri. Hukum sebelumnya misalkan tidak berdiri, hukum sesudahnya juga tidak berdiri. Nah, begitu. Qama Zaidun bal amron. Berarti Zaid sama Amr sama-sama berdiri. La tabrib ibrib Zaidan bal amran. Pukullah Zaid, bahkan Amr juga pukullah. Nah, gitu ya. Berarti hukum sebelumnya dialihkan ke hukum sesudahnya. Tapi kalau sebelum bal itu adalah nafi atau nahi, maka maknanya ialah istidrak, seperti lakin. Jadi hukum sebelumnya ditetapkan, kemudian hukum sesudahnya ditetapkan sebaliknya. Nah, berarti kebalikan dari hukum sebelumnya. Maka Zaid tidak berdiri, bal amran, tapi Amr, berarti Amr yang berdiri. Seperti itu. La tabrib Zaidan bal amran, jangan pukul Zaid tapi Amr, berarti yang dipukul Amr bukan Zaid. Kemudian kesimpulan yang terakhir untuk bal, kalau setelah bal itu adalah jumlah, maka bal bukan huruf ataf tapi huruf ibtida. Nah, menurut pendapat yang sahih. Tsani lakin li'istidrak ishtaratu lil'atfi biha thalathatu syurut. Al-awwal ifradu ma'tufiha, al-thani ay taqaddamaha nafyun aw nahyun, al-thalis alla tusbaqa bil wawi. Nahwu la tabrib Zaidan lakin amran, ay lakin idrib amran, ma maratu bi rajulin salih lakin talih, ay lakin bi rajulin talih. Lakin maknanya istidrak, yakni hukum sebelumnya ditetapkan, hukum sesudahnya ditetapkan sebaliknya. Nah, bertentangan ya antara hukum sebelumnya dan sesudahnya. Syarat lakin disebut huruf ataf ada 3. Yang pertama maktufnya mufrad, yang kedua didahului oleh nafi atau nahi, yang ketiga tidak didahului oleh wawu. Nah, contoh la tadrib Zaidan, kamu jangan pukul si Zaid, lakin amran, tapi si Amr. Maksudnya lakin idrib amran, tapi si Amr kamu pukul ya. Ma maratu bi rajulin sholih, aku tidak melewati laki-laki yang sholih. Lakin tolihin, tapi tolih maksudnya ialah lakin bi rajulin sholih, tapi yang aku lewati ialah laki-laki yang tolih, yang jelek. Tanbih, idza dakhalat lakin alal jumlah, kalau lakin masuk pada jumlah, aw lam yataqaddamha nafyun aw nahyun, atau tidak didahului oleh nafi atau nahi, aw sabaqat hal wawu, atau didahului oleh wawu, kanat harfa ibtidain, maka disebut huruf ibtida. Berarti kalau salah satu dari 3 syarat itu tidak terpenuhi, salah satu dari 3 syarat itu tidak terpenuhi, maka lakin bukan huruf ataf tapi huruf ibtida. Nah, qama amran lakin Zaidun lam yakum. Nah, Zaidun lam yakum itu jumlah ya, mubtada khobar, jumlah ismiyah, maka lakin di sini bukan huruf ataf tapi huruf ibtida.
Itulah sebabnya mengapa Zaidun boleh jadi mubtada ya, lam yakum khobarnya. Jadi kalau pengen lakin sebagai huruf ataf ya setelah lakin bukan jumlah mufrad ya, iqama amrun lakin Zaidun. Nah, itu mah apa namanya, qama amrun atau qama amrun lakin Zaidun gitu ya. Tapi kalau setelah lakin itu jumlah, maka lakinnya huruf ibtida. Lam yakum Zaidun lakin qama amrun. Zaid tidak berdiri, tapi Amar yang berdiri. Nah, di sini setelah lakin jumlah. Sebelum lakin ada nafi, berarti tambah kuat. Lakin sebagai huruf ibtida, bukan huruf ataf. Ya. Qama amrun walakin Zaid lam yakum. Amr berdiri, tapi Zaid tidak berdiri. Nah, lakin didahului oleh apa ini? Wawu. Maka lakin di sini ialah huruf ibtida. Nah, disinilah letak keunikannya ya. Jadi kalian harus teliti dengan lakin. Kalau sesudah lakin berupa jumlah atau sebelum lakin tidak didahului nafi atau nahi, atau lakin didahului oleh wawu, maka lakin itu adalah lakin huruf ibtida, bukan huruf ataf ya. Nah, tadi contohnya lam yakum Zaidun lakin qama amran. Ini karena setelah lakin berupa jumlah fi'liyah, maka lakin adalah huruf ibtida, bukan huruf ataf ya. Sekalipun didahului oleh nafi, lam yakum Zaidun. Kalau lam yakum Zaidun lakin amran, lakin di situ huruf ataf apa huruf ibtida? Lam yakum Zaidun lakin amran, itu lakinnya huruf ataf apa huruf ibtida? Huruf ataf ya. Baik. Qama amran walakin Zaid lam yakum. Walakin di sini lakin huruf ataf apa ibtida? Huruf ibtida, karena didahului oleh apa ini? Wawu ataf. Karena nggak mungkin kan dua huruf ataf beriringan. Nah, seperti itu. Seperti wawunya yang wawu ataf, lakinnya huruf ibtida. Walaupun setelah lakin mufrad ya boleh. Qama amran walakin Zaidun misalkan. Itu bukan huruf ataf tapi huruf ibtida, karena ada huruf ataf yang mendahulunya. Kemudian kalau ada lakin didahului oleh huruf ataf, ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama, lakinnya itu lakin huruf ibtida seperti itu. Kemungkinan yang kedua, lakinnya ialah lakin mukhaffafah, lakin yang asalnya lakin ditakhfif ya. Nah, asalis yang ketiga, la linafi hukmi amma ba'daha wa istaratu lil adfi biha thalathatu syurut. Al-awwal ifradu ma'tufiha, al-thani an tusbaqa bi itsbatin aw amrin aw nida'in ala rajih
Al-thalis alla tuqtarana bi'atif nahwu ja'a Zaid la amran idrib Zaidan la amran ya Zaidu la amran. La ini fungsinya menafikan hukum lafaz yang sesudahnya. Syarat la menjadi huruf ataf ada 3. Yang pertama atafnya mufrad, yang kedua didahului oleh isbat atau didahului oleh fi'il amr atau didahului oleh huruf nida menurut pendapat yang rajih. Yang ketiga la tidak diiringi oleh huruf ataf lain. Contoh ja'a Zaidun la amran, Zaid datang tidak amr. Ini memenuhi syarat ya. Setelah la mufrad kemudian ada isbat sebelum la ja'a Zaid. Idrib Zaidan la amran, pukul Zaid bukan amr. Nah, di sini setelah la mufrad sebelum la fi'il amr. Naam. Ya Zaidu la amr, wa Zaid bukan amr. Nah, setelah la mufrad sebelum la ada huruf nida, maka memenuhi syarat menjadi huruf ataf. Tanbih idza taronat la bi'atifin kama fi nahwi ja'a Zaid la bal amron fal atif bal aula fal atif bal. Jika la diiringi dengan huruf ataf lain seperti dalam contoh ja'a Zaidun la bal amron, nah, habis la ada bal. Nah, maka yang disebut huruf ataf itu balnya. Wala, nah, nggak pakai au tapi wa, hamzahnya dibuang. Wala nafyun lima qablaha walaysat atifatan. La hanya menafikan isim sebelumnya, bukan huruf ataf. Jadi kalau ada la diiringi dengan huruf ataf, maka yang jadi huruf ataf ya huruf ataf yang mengiringinya, la bukan ya. Itu karena kaidah umum yang sudah kita ketahui, tidak boleh ada dua huruf ataf yang beriringan. Kalau ada dua huruf ataf yang beriringan, maka kita putuskan salah satunya sebagai huruf ataf, yang lainnya tidak. Dan yang kita pilih adalah yang jelas-jelas huruf ataf tanpa syarat. Nah, kalau yang pakai syarat-syarat itu kemungkinan bisa dibawa ke huruf yang lain. Nah, seperti kalau la, nah, la kan macamnya banyak. Kalau mau jadi huruf ataf syaratnya 3. Nah, ketika ada bal misalkan yang mengiringinya, maka yang lebih layak menjadi huruf ataf itu bal. La tidak. Ya, makanya syaratnya tidak boleh diiringi dengan huruf ataf yang lain. Wallahu ta'ala al-biswab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang ataf nasab. Selanjutnya at-taukid. Ya, kalau minta ngebut ya. Wa tauqidu ba'bani lafziyun wa ma'nawiyun. Tauqid ada dua macam, ada yang lafzi, ada yang maknawi. Fal lafzi i'adatul lafzil awal bi ainihi sawa'un kana isman nahwu ja'a Zaidun Zaidun au fi'lan nahwu fa'aina il fa'aina ila aina najatu. Nah, nahwu ataka. Nah, al-lahiqun.
ihbis. Au harfan nahu qawlihi la abuhu bi khubbi basna innaha akhadat alayya mawathiqan wa uhuda. Au jumlatan nahu darabtu zaidan. Taukid lafzi itu dengan cara mengulangi lafaz yang pertama apa adanya, baik berupa isim, contoh ja'a zaidun, atau berupa fi'il ataka alakhikun, ihbis, atau berupa huruf, contoh la abuhu bi hubbi basnah innaha akhadat alayya mawathiqa wa uhud, atau yang diulangi berupa jumlah darabtu zaidan. Wal ma'nawi walau alfadun ma'lumatun. Kalau taukid maknawi, taukidnya dengan menggunakan lafaz tertentu, wa ya nafsu wal ain wa kullun wa jami' wa amatun wa kila wa kilta. Itu berupa lafaz nafsun, ainun, kullun, jami'un, amatun, kila dan kilta. Wajibu ittisaluha bi dhamirin mutawafiq lil muakkadi. Taukid maknawi wajib bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Nahu ja'al khalifah nafsuhu au ainuh walaka an tajma'a bainahuma bisyarti an taqaddama nafs. Engkau boleh menggabungkan keduanya, itu nafsun dan ain, dengan syarat nafsun dulu. Wajibu ifradu nafsi wal ain ma'al mufrad wa jam'ihi ma'al af'ul ma'al musanna wal jam'i. Wajib lafaz nafsun dan ain berbentuk mufrad jika muakkadnya mufrad, dan wajib dijamak dengan wazan af'ul jika muakkadnya musanna dan jamak. Taqul ja'a zaidani anfusuhuma au a'yunhuma wa ja'a zaiduna anfusuhum au a'yunuhum. Wa kullun wa jami'un wa amatun yu'akkadu bihi al-mufrad wal jam'u wa la yu'akkadu bihi al-musanna. Lafaz kullun, jami'un dan amatun dipakai untuk mentaukidkan mufrad dan jamak, tidak dipakai mentaukidkan musanna. Taqul ja'al jaisu kulluh au jami'uh au amatuh wa ja'atil qabilatu kulluha au jami'uha au amatuha wa ja'a rijalu kulluhum au jami'uhum au amatuhum wa ja'atin nisa'u kulluhunna au jami'uhunna au amatuhunna. Wakila wakilta yu'akkadu bihi ma'al musanna. Kalau kila dan kilta dipakai untuk mentaukidkan isim musanna. Nahu ja'a zaidani kilahuma wa ja'atil hindani kiltahuma. Wa idza urida taqwiyatat ta'kid fa yajuzu ayyuta ba'da kulli bi ajma' wa ba'da kulliha bi jam'a wa ba'da kullihim bi ajma'in wa ba'da kullihinna bi juma'. Kalau ingin memperkuat kembali taukid, maka setelah lafaz kulluhu ditambah dengan ajma', setelah lafaz kulluha ditambah dengan jam'a, setelah lafaz kulluhum ditambah dengan ajma'un, setelah lafaz kulluhunna ditambah dengan juma'. Qala Allah Ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un wa taqul ja'al jaisu kulluhu ajma' wal qabilatu kulluha jam'a wa nisa'u kulluhunna juma'. Wa qad yu'akkadu, pakai hamzah di atas wawu ya, wa qad yu'akkadu bi ajmu' wa jam'a wa ajma'in wa juma' biduni kullin. Terkadang lafaz ajma', lafaz jam'a, lafaz ajma'in, lafaz juma' dipakai taukid sekalipun tidak setelah kullun. Nahu wala uwiyannahum ajma'in.
qad yu'ta ba'da ajma' bitawabihi wa ya'ta wa absa wa abta. Setelah ajma terkadang ditambah dengan tawabi'nya, itu akta, absa, abta. Nah, maknanya sama semua. Nahwu ja'al qawmu kulluhum ajma'un, akta'un, absa'un, abta'un. Wa ya bimakna wahid walidzalika la yutafu ba'du ala ba'din. Semuanya itu semakna sehingga tidak boleh diatafkan satu sama lain. Li ana syai'al wahid la yutafu ala nafsi, karena sesuatu yang satu makna tidak ada atafnya. Wa tauqidu tabi' lil muakkad fi raf'i wa nasbi wa khafdihi wa ta'rifi wa la yajuzu tauqidu raqa inda al-basriyin. Tauqid itu mengikuti muakkadnya dalam hal rafa, nasab, khafad, ma'rifat. Tidak boleh mentauqidkan isim nakirah menurut ahli nahwu Basrah. Nah, pembahasan tentang tauqid fihi masail. Ada beberapa permasalahan yang kita pelajari tentang masalah tauqid. Al-awwal atau al-ula, al-mas'alatul ula, at-tauqidu lughatan at-taqwiyah. Tauqid menurut bahasa artinya menguatkan. Wastilahan wa tabi' yuqarrir matbu'ahu bi adati lafdhihi au bi alfadin mahsusatin. Tauqid menurut istilah nahwu adalah salah satu tawabi' yang menguatkan matbu'nya dengan cara mengulangi lafaz matbu'nya atau dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Al-mas'alatu as-saniyah at-tauqidu naw'ani lafdhiyun wa ma'nawiyun. Tauqid terbagi dua, tauqid lafzi dan tauqid maknawi. Al-mas'alatu ats-tsalitsah at-tauqidu al-lafzi wa at-tauqid bi i'adati lafdhati matbu'ihi au bi muradifihi. Disebut tauqid lafzi jika tauqidnya tadi dengan mengulangi lafaz matbu'nya apa adanya atau dengan menyebut muradifnya, itu yang punya kesamaan makna walaupun beda lafaz. Fal awal, yang pertama yaitu pengulangan matbu'nya secara mutlak. Nahwu ja'a Zaid, Zaid, ja'a Zaid, na'am, na'am, wa Zaid, darabtu Zaidan, darabtu Zaidan. Lafaz yang kedua itulah namanya tauqid lafzi, pengulangan dari muakkadnya secara apa adanya. Wasani nahwu ja'a hadara Zaid. Nah, hadara ini semakna dengan ja'a sehingga disebut juga dengan tauqid lafzi. Al-mas'alatu ar-rabi'ah at-tauqidu lafzi yatba'u matbu'ahu fi jami'il umur mutlaqan. Tauqid lafzi mengikuti matbu'nya dalam segala urusannya secara mutlak. Kenapa? Karena tinggal mengulangi saja lafaz matbu'nya atau muakkadnya. Ja'a, ja'a. Na'am, na'am. La, la. Nah, karena tinggal pengulangan ya berarti ya sama. Siapa ini? Mutlak. Al-mas'alatu al-khamisah at-tauqid al-ma'nawi wa tauqidul matbu' bi alfadin mahsusah wa an-nafs wal 'ain kullun jami' amatun qila wa qilta. Sedangkan tauqid maknawi ialah mentauqidkan matbu'nya dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu dengan nafsun, ainun, kullun, jami'un, amatun, kila dan kilta. Jadi kalau menggunakan lafaz-lafaz tertentu maka disebut tauqid maknawi. Kalau mengulangi lafaz muakkad atau matbu'nya secara mutlak disebut tauqid lafzi. Khalas. Al-mas'alatu as-sadisah an-nafsu yu'akkadu biha al-mufradu wal musanna wal jam'u. Lafaz an-nafsu bisa dipakai untuk menguatkan atau
lafaz mufrad, musanna dan jamak. Wal musanna wal jam'u bil lafzi anfus. Tapi kalau muakkadnya berbentuk musanna atau jamak, maka nafsunnya menggunakan lafaz anfus. Wajibu ittisaluha bi dhamirin mutabiq lil muakkad, dan wajib bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Nahwu ja'a zaidun nafsuhu, ja'a zaidani anfusuhuma, ja'a zaiduna anfusuhum. Jadi kalau muakkadnya itu mufrad maka pakai nafsuhu, kalau musanna dan jamak maka pakai jamak berwazan af'ul, anfus. Adapun dhamirnya ya sesuai dengan muakkadnya. Kalau musanna ya huma, kalau jamak mudzakkar ya hum. Ya. Nah. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Al-ain yu'akkadu bihal mufrad wal musanna wal jam'u. Lafaz ainun digunakan untuk mentaukidkan lafaz mufrad, musanna dan jamak. Al-musanna wal jam'u bilafzi a'yun. Sedangkan lafaz musanna dan jamak pakai lafaz a'yun. Jadi ainun untuk mufrad, a'yun untuk musanna dan jamak. Wajibu ittisaluha bi dhamirin mutabiq lil muakkad. Wajib bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Ja'a zaidun ainuhu, ja'a zaidani a'yunuhuma, ja'a zaiduna a'yunuhum. Hukumnya sama dengan nafsun, ya. Nah, al-mas'alatu as-samina, kullun wa jami'un wa 'ammatun yu'akkadu bihal mufrad wal jam'u wa la yu'akkadu bihal musanna. Kullun, jami'un, 'ammatun, maknanya sama, seluruhnya digunakan untuk mentaukidkan lafaz mufrad dan jamak, tapi tidak dipakai untuk mentaukidkan lafaz musanna. Taqul ja'al jaisu kulluhu aw jami'uhu aw 'amatuhu wa ja'atil qabilatu kulluha aw jami'uha aw 'amatuha wa ja'a rijalu kulluhum aw jami'uhum aw 'amatuhum wa ja'atil nisa'u kulluhunna aw jami'uhunna aw 'amatuhunna. Wajib ittisaluha bi dhamir mutabiq lil muakkad. Wajib bersambung dengan dhamir yang sesuai dengan muakkadnya. Setelah lafaz nafsun, ainun, kullun, jami'un, amatun, kalau jadi taukid maknawi harus bersambung dengan dhamir yang kembali kepada muakkadnya. Al-mas'alatu at-tasi'ah, kila wa kilta yu'akkadu bihal musanna. Nahwu ja'a zaidani kilahuma wa ja'atil hindani kiltahuma. Kila dan kilta dipakai untuk mentaukidkan lafaz musanna. Contoh ja'a zaidani kilahuma wa ja'atil hindani kiltahuma. Jadi kalau kila untuk musanna mudzakkar, lafaz kilta untuk musanna muannats. Wajibu ayatasila bihima dhamirun ya'udu 'alal muakkad. Wajib keduanya bersambung dengan dhamir yang kembali kepada muakkadnya. Harus dhamir. Kalau tidak dhamir maka bukan taukid maknawi. Harus kilahuma, harus kiltahuma. Kalau misalkan bukan dhamir tapi isim dhahir, kilar rajulain, kiltal mar'atain misalkan, maka bukan lafaz taukid maknawi, tapi dianggap seperti apa ini, isim apa, maksur, i'rabnya muqaddarah. Al-mas'alatu al-'asyrah, idza urida taqwiyat at-taukid fa yajuzu ayyuta ba'da kulli bi ajma' wa ba'da kulliha bi jam'a wa ba'da kullihim bi ajma'in wa ba'da kullihinna bi juma'. Kalau ingin memperkuat taukid, ya, taukid itu sudah kuat, dikuatkan lagi, maka setelah lafaz kulluhu bisa ditambah dengan ajma', setelah kulluha bisa ditambah dengan jam'a, setelah kulluhum bisa dengan ajma'un, setelah kulluhunna dengan juma'.
Qala Allah Ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kulluhum taukid, ajma'un taukid juga. Wa taqul ja'al jais kullu ajma', kulluhu taukid, ajma' taukid juga. Wal qabilatu qul wa jam'a wa nisa'u kulluhunna juma'. Naam, kulluhu pasangannya ajma', ajma'un. Kulluha pasangannya jam'a, kulluhum pasangannya ajma'un. Kulluhu pasangannya ajma', kulluha pasangannya jam'a, kulluhum pasangannya ajma'un, kulluhunna pasangannya juma'. Al-mas'alatu al-hadiyata asrah, masalah yang ke-11, waqad yu'akkadu bi ajma' wa jam'a wa ajma'in, kurang titik, jam'a kurang titik, kasih titik, wa juma' biduni kullin. Terkadang lafaz ajma', jam'a dan ajma'un serta juma' dipakai sebagai taukid tanpa kullun. Maksudnya enggak harus setelah lafaz kullun. Mereka kalau dipakai sebagai lafaz tauhid bisa. Lafaz apa nih? Taukid bisa. Nahu wala ughwiyannahum ajma'in. Ajma'in taukid maknawi. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu as-sah wa qad yu'ta ba'da ajma' bitawabi wa ya aqta wa absa wa abta. Kebalik. Bukan adba ya, tapi abta. Ba dulu baru ta. Nah, ini itu kebalik, tolong dikoreksi ya. Setelah lafaz ajma bisa ditambahkan tawabinya. Wah. Yakni akta, absa dan abta. Nahu ja'al qaumu kulluhum ajma'un, aktauna, absauna, abtauna. Kebalik. Nah, baknya dulu baru tak ya, abtaun. Sudah taukid semua. Ja'al qaumu kulluhum taukid, ajma'un ya taukid, aktaun ya taukid, absaun taukid, abtaun juga taukid. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsatu as-sah, masalah yang ke-13, at-taukidul maknawi yatba'u matbu'ahu fi i'rab wa ta'rifi. Taukid maknawi mengikuti matbu'nya dalam masalah i'rab dan ma'rifatnya. Wakhtalafan nuhatu, ganti, bukan ikhtilaf, ikhtalafa. Wakhtalafa an-nuhatu, itu kan ikhtilafu, ganti ikhtalafa, lamnya sambung dengan fa tanpa alif, ikhtalafa. Wakhtalafa an-nuhatu fi jawazi taukidin nakirah ala thalathati aqwal. Para ulama ahli nahwu berbeda pendapat tentang bolehnya mentaukidkan isim nakirah menjadi 3 pendapat. Kalau mentaukidkan isim ma'rifat, na'am, sepakat. Nah, kalau mentaukidkan isim nakirah ada 3 pendapat. Al-awwal al-man'u mutlaqan. Pendapat yang pertama, dilarang secara mutlak. Khalas, tak boleh mentaukidkan isim nakirah. Wa hadza qaulu jumhuril basriyin. Ini pendapat jumhur ahli nahwu Basrah. Ats-tsani al-jawaz mutlaqan. Yang kedua, boleh secara mutlak, enggak masalah. Kita aja enggak boleh. Boleh-boleh saja ya. Nah, pakai syarat enggak pakai syarat-syaratan ya. Wa hadza qaulu ba'dil kufiyyin. Ini ucapan sebagian ahli nahwu Kufah. Ats-tsalis at-tafsir. Yang ketiga dirinci. Fa yajuzu in afada tauqidahu, in afada tauqiduha wa yamtani in lam yufid. Boleh kalau yang ditaukidkan itu berfaedah. Tidak boleh kalau tidak berfaedah. Nakirah yang ditaukidkan itu boleh dengan syarat berfaedah. Kalau enggak berfaedah enggak boleh.
dirinya berfaedah itu ada batasan tertentu, ada jumlah tertentu atau batasan tertentu yang jelas. Wa hadza qaul Akhfas wa jumhurul Kufiyin, ini pendapat Al-Akhfas dan kebanyakan alinahu Kufah. Nakhusumtu syahran kullahu taukid ya, muakadnya nakira syahran. Ini hukum asalnya enggak boleh, kata alinahu basal. Sebagian Kufah mengatakan boleh-boleh saja, enggak peduli faedah atau tidak. Yang ketiga, kalau berfaedah boleh, kalau tidak berfaedah enggak boleh. Nah, syahran berfaedah apa enggak? Berfaedah. Kalau syahran itu ada batasan tertentu, 29 hari atau 30 hari. Syahran, usbu'an, yauman, atau yang lain yang jelas batasannya ya, maka nakiranya mufidah boleh. Taukid, mentaukidkan muakkad yang nakirah tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang masalah taukid. Selanjutnya ialah al-badal. Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jazakum khair atas ta'awunnya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.